Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kita sedang membahas terkait dengan guncangan ekonomi. Guncangan ini bukan guncangan yang negatif ya, tetapi lebih kepada kehebohan dan suatu reaksi tentang hal yang menakjubkan gitu loh. Hal yang menakjubkan. Semisal Panjat Pinang lah, kan di awal-awal tidak ada yang nyampe ke atas, tiba-tiba ada yang nyampe, itu kehebohannya luar biasa. Nah, saat ini guncangan yang saya maksud itu adalah seperti itu. Jadi kehebohan yang luar biasa yang menjadikan kekaguman, apresiasi, dan kebahagiaan. Nah, guncangan yang terjadi masih dalam dimensi atau kalangan tertentu. Kami melihatnya di situ. Jadi kehebohan atau guncangan ini masih untuk level tertentu. Kenapa saya katakan ini ini guncangan tapi terbatas? Kenapa ini kehebohan luar biasa tapi terbatas? Jadi hal yang bisa disaksikan atau bisa dirasakan oleh sekian orang, tidak banyak. Kenapa disebut guncangan gitu loh? Karena perlu kita sadari bahwasannya selama periode sekian tahun atau selama sekian periode, sekian puluh tahun atau mungkin ratus tahun, urusan ini tidak pernah selesai. Urusan ini selalu bermasalah. Jadi urusan yang tidak pernah selesai, yang tidak bisa diselesaikan oleh banyak orang, tiba-tiba diselesaikan oleh satu orang. Nah, maka walaupun dalam lingkup yang kecil, ini menjadi semacam detonasi atau semacam detonator lah. Nah, pada saatnya seorang SP itu akan mengguncang dunia untuk dua hal, sudah saya sebutkan. Yang pertama untuk ekonomi, yang kedua untuk keumatan. Yang paling dahsyat urusan keumatan. Kemudian guncangan ini atau kehebohan ini itu memang dimulainya dari Nusantara. Jadi ledakan atau guncangan atau kehebohan atau kesemarakan ini akan dimulai dari Nusantara. Makanya Nusantara mengguncang dunia. Setelah Nusantara mengguncang dunia, baru nanti Nusantara mercusuar dunia. Jadi tidak langsung menjadi mercusuar. Untuk bisa menjadi mercusuar, tahapannya masih panjang. Nah, kehebohan atau guncangan ini kami melihatnya sedang dan mungkin akan sedang apa akan terjadilah, intinya begitu. Dan kehebohan ini akan menimbulkan reaksi yang berantai seperti riak, seperti gelombang, atau bahkan seperti bola salju yang semakin jauh semakin membesar. Alhamdulillah, kehebohan ini nanti akan menjadi suatu hal yang positif gitu. Jadi bukan isu yang negatif, tapi kehebohan yang positif. Nah, selama ini banyak orang yang kemudian melakukan klaim terkait dengan seorang SP atau seorang IM atau seorang ratu. Pada prinsipnya tidak masalah.
gitu. Pada prinsipnya seorang SP mengklaim sebagai seorang SP, mengklaim seorang imam atau seorang RA, pada prinsipnya silakan saja, tidak ada masalah. Siapapun bolehlah untuk mengklaim, itu boleh. Namun pada akhirnya Allah yang akan menunjukkan hal itu. Dan Allah menunjukkan hal itu dengan cara Allah memberikan bekal kepada sosok tersebut berupa kemampuan untuk menyelesaikan urusan harta itu. Itu loh. Jadi paketan ketika mobil ya dengan bensin gitu. Jadi ketika mobilnya ada, maka untuk bisa berjalan ya harus ada bensinnya. Jadi siapapun yang bisa membuka kotak itu, siapapun yang bisa menyelesaikan urusan kesejahteraan ini, maka dialah SP-nya. Itu kuncinya seperti itu. Jadi tidak perlu teriak-teriak mengklaim bahwa saya SP, bahwa saya IM, bahwa saya RA. Buktikan dengan cara bisa nggak Anda melakukan itu, bisa nggak menyelesaikan aset-aset itu. Kalau tidak bisa berarti ya nonsen gitu. Nah, kami tim Raja Nusantara sekali lagi melihat kecenderungan bahwasanya itu sudah terjadi atau akan terjadi atau sedang terjadi gitu. Nah, ini saat ini akibat dari guncangan itu rembetannya itu besar tapi sangat terbatas. Jadi rembetan kalau segelombang rambatan gelombangnya itu hanya bergerak ke beberapa arah yang sejalan gitu saja. Nah, gelombang rambatan informasi, gelombang rambatan guncangan atau gelombang rambatan kebahagiaan terkait dengan proses yang sedang atau akan berlangsung ini seiring gitu. Maksudnya ada beberapa gelombang, ada beberapa rambatan yang sudah mengambil kesimpulan, kemudian menginformasikan bahwasannya momentum guncangan ini akan meledak dalam waktu yang tidak lama. Saya melihat atau kami tim Raja Wali melihat bahwa energi rambatan ini sudah sangat kencang, sangat besar, tapi masih menahan. Dalam artian menahan di sini menunggu momentum agar sempurna gitu. Agar ketika ini disajikan, ketika ini meledak di hal layak ramai di masyarakat, ledakan ini seperti bunga api malam tahun baru. Jadi ledakan yang mengagetkan tapi kemudian memunculkan keindahan. Jadi walaupun meledak tapi menimbulkan keindahan. Bukan ledakan yang menghancurkan. Jadi mana ledakan di sini adalah ekspresi kebahagiaan gitu. Jadi meledak-ledak lah begitu. Ekspresinya meledak-ledak. Nah, untuk sampai pada fase ini, saya dari tim Raja Wali menyadari bahwa ini bukan untuk sampai fase ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu puluhan atau mungkin ratusan tahun agar fase ini terlaksana. Kenapa demikian? Karena memang sunatullahnya seperti itu. Jadi semua terikat dengan hukum sunatullah sehingga Allah mempersiapkan sosok, mempersiapkan momentum. Guncangan ini atau kehebohan ini akan sangat menarik ya, karena menimbulkan bunga-bunga kebahagiaan. Gitu. Maka kemudian efek dari hal ini nanti akan bisa mewujudkan harapan, akan bisa menyatakan mewujudkan imajinasi, dan akan merubah mindset orang yang tidak memahami. Yang menyimpan harapan bisa terwujud, yang memberikan gambaran bisa terwujud, yang tidak mempercayai akan
menerima realitasnya. Jadi ini akan saling berkaitan. Karena yang terpenting adalah hajat ini hajat Gusti untuk seluruh makhluk, maka siapapun berhak untuk menikmati ini. Tidak terikat dengan agama apapun, tidak terikat dengan jabatan apapun. Jadi kuncinya berbenah diri, ledakannya akan terjadi, tinggal menunggu momentumnya. Itu untuk ekonomi. Dalam artian kalau orang-orang harta amanah itu menyebutnya M1 ya, monetary one. Jadi monetary one ini dalam momentum yang siap untuk diledakkan. Jadi kehebohannya baru bisik-bisik tetapi sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk ledakannya itu masih menunggu momentum. Jadi begitu saudaraku. Apakah ini kabar bahagia atau ini hanya dianggap sebagai omong kosong? Tidak ada masalah. Yang jelas ya ini informasi saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh.